Regular medical check-up without any symptoms. Nah, ya betul banget. Jadi gue cuma medical check-up, gue USG, dari USG itu ketahuan ada lump. Kalau lu sekarang kemarin operasinya? Gue kayak C-section kayak lu gitu. Ini dirobekan gitu? Karena kan gue sudah besar, diameter gue 889. Hasil PA-nya kamu tumor atau kanker? So you are struggling with financial now? Bisa dibilang struggling karena gue tidak ada pemasukan, lebih banyak pengeluaran. Pendapatan dulu itu masih ada yang disimpan, jadi sekarang hidup itu bulanan ya pakai simpenan itu. Jadi sekarang hidup dari tabungan? Sekarang hidup dari tabungan yang which is ya makin lama makin habis dong tiap bulan. Now, if I'm asking your relationship with God, seperti apa saat ini? Yang pasti gue tetap nggak ke gereja setiap minggu. Why? Jumpa di podcast aku. Kalau kalian anak 90s, anak 90-an, kalian pasti dulu idola banget sama perempuan jutek yang satu ini. Nonton nggak? Yang namanya sinetron Pondok Indah 2 dan 3. Siapa lagi kalau bukan Putri Patricia. Hello. Gue tadi duduknya dari sini sampai langsung menggeser loh. Ini kok bisa sampai ke situ? Jangan gitu. dong, bahkan saat tersenyum pun muka masih jutek loh, lihat tuh ya kan. Bo, ini idola 90-an loh. Masa sih? Nek, apa kabar sih lo? Baik dong. Gila ya, Alhamdulillah. Bisa-bisanya udah ke tempatnya Ferdi duluan. Kan gue udah bilang itu tergantung dari amal ibadah wangsit lo, berarti lo kurang wangsit. Gue tuh nyariin dia kan gini, tuh temen udah lama gak pernah hubungan ya Put. Terus tiba-tiba gue aja gak inget loh kapan terakhir kita halo-halo. Lupa gue, seada-adanya skip. Lo udah punya anak belum sih waktu itu? Kayaknya belum ya? Belum. Wow. Gue terakhir ketemu lo tuh gue belum. Anak lo umur berapa sekarang? Anak gue yang satu umur 12 tahun. Lo udah 2? Asli. Lo udah nikah belum sih? Belum. Cariin jodoh dong. Jodoh. Jujur kan? Iya dong. Bo, kita terakhir ketemu kapan sih, Bo? Nggak tahu, pokoknya lu udah belum punya anak. By the way, balik lagi. Kita terakhir ketemu tuh kapan ya, Bo? Ya itu lu kayaknya belum punya anak, gue lupa lah. Nggak, perdiskoan atau apa sih, Bo? Disco nggak? Mungkin disco. Kayak disco ya, Nek ya? Mungkin, gue udah lupa. Ya, lupa lah, zaman dulu kan. Syuting, kayak gue nggak pernah syuting bareng lu deh. Enggak kan, Bo? Di suatu dunia ini kali. Perdiskoan. Dunia hura-hura. Gue dulu sama dia, Bo. Ya kenapa? Artis. Centong, judes gitu mukanya kan lu juga dulu udah artis papan atas sampai sekarang jadi artis genteng. Lu dari langit ke-7 kan gue masih di awang-awang ya kan. Gilingan, enggak lah. Dulu juga udah tahu lagi Melanie Ricardo. Tapi by the way lu tuh kemana aja Putpat, gue selalu ingat banget Putri Patricia. Lu kemana aja Nek? Lama banget gak kedengeran. Ada, gue bingung deh kenapa sih semua orang pada nanya gue kayak gituan. Kayak seolah-olah gue tuh menghilang, tau gak? You are menghilang. Saha? Lu tuh menghilang, lu bawa masuk gini. Lu kan dari intensif banget di dalam dunia persinetronan, film lah, apalah, inilah segala macam. Tiba-tiba out of the blue, Putri Patricia tuh kayak hilang gitu. Sebenarnya nggak hilang. Jadi memang oke lah mungkin orang kalau di dunia entertainment tuh berpikir kan sinetron, iklan, video, whatever, pokoknya kayak gitu yang happy-happy gitu kan. Tapi gue sebenarnya masih di depan layar. Cuman bedanya gue bukan di entertainment sinetron, tapi gue di waktu itu gue berhasil diterima di salah satu TV station berita yang pertama kali TV station itu dibangun, lagi cari pekerja, gue apply, gue gak diterima karena gue tidak sesuai dengan standar mereka yang sangat luar biasa tingginya waktu itu gitu. TV One? Apa sih? Bukan, adalah pokoknya TV station itulah gitu. Nah terus gue ditawarin, nah karena gue kan pengin banget masuk ke situ, ya udah akhirnya gue terima. Dan karena waktu itu sinetron gue pas lagi kebetulan dapet yang antagonis gitu kan. Jadi karena gue tidak mau mengganggu image dari si TV station itu. Jadi gue kayak oke, gue mundur dulu nih gitu dari yang syuting-syuting. Sorry bentar, ini TV stationnya lu pengen jadi jurnalis? Lu pengen jadi kayak anchor berita gitu? Ya gue pada akhirnya jadi pembawa acara, tapi bukan acara berita, bukan anchornya. Tapi ada salah satu program mereka yang gue bawain acara di situ. Apa sih Nek? Trans TV? Net TV? Ya lu sebutin aja semuanya, pokoknya itu deh. Oh jadi lu tuh cabut gara-gara memang lu pengen jadi ibaratnya employee full time di company itu atau di TV itu gitu? Oh I see. Karena kan gue pingin waktu pertama kali mereka lagi cari pegawai kan, terus gue pikir oh ya bahasa Inggris gue bagus, gue lulusan dari walaupun bukan lulusan luar negeri tapi ya terbaik lah di Indonesia gitu kan, gue coba gitu. UI gak sih Bo?
Iya. Iya kan? Fakultas apa dulu? Ambil. Visip. Visip, pinter loh, cantik, pinter, gila loh, terkenal. Kenapa belum menikah juga? Ya lah. Nah, standar banget. Itu pertanyaan yang kalau gue minta satu orang 10.000 aja gue udah kaya nih sekarang, nggak perlu gue syuting apa ini. Tapi podcast gitu. Tapi itu adalah pertanyaan paling common karena gini, maksudnya tidak ada, kita nggak bisa menemukan ini kalau orang luar yang ngeliatnya, kita nggak bisa menemukan satu obstacle atau tantangan untuk laki-laki nggak jatuh cinta sama elu. Nah itu kayaknya mesti tanya ke laki-lakinya sih. Atau kalau udah begitu biasanya orang majority netizen akan bilang you are being too picky, katanya gitu. Sekarang gini, siapa sih yang nggak milih? It Iya kan? has to be picky. Pasti harus dong gitu kan. Karena bagaimana ya? Misalnya kayak kita walaupun evolving sebagai manusia dengan pengalaman hidup dan juga bertambahnya umur, pasti kan pelajaran yang kita terima untuk hidup kan ada banyak. Jadi kan itu yang membuat kita jadi pertimbangannya bertambah atau berubah, ya kan? Nah itulah yang gue alamin selama ini gitu. Kalau dulu mungkin gue pikir karena mungkin pekerjaan gue yang menuntut untuk pikir dalam scale seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, gue pasti pikiran gue menjadi berubah lagi nih, gitu. Jadi tapi kalau misalnya tanya jangan pikir, sekarang kalau gue balikin, lu untuk memilih sesuatu, lu berpikir atau tidak? Ada pertimbangan atau enggak? Kalau lu punya pertimbangan, otomatis kan lu pasti bisa dibilang kata lain adalah picky. Iya, gitu. Menurut gue memang harus picky ya, apalagi when it comes to someone yang lu pengen partnership for the rest of your life. Apalagi dengan agama gue yang tidak boleh cerai. Nah, ya itu kan? lebih, it's even harder, right? Gitu. Tapi apa yang berubah? Yang orang mungkin netizen nggak tahu dari Putri Patricia. Probably 13 years ago yang gue kenal gitu ya, mungkin karena tuh gue belum nikah, gue udah nikah 13 tahun dan hari ini yang wah rasanya Bu kawin 13 tahun dengan orang yang sama. Wow banget dong. Wow, oh ya. Pasti itu up and down-nya kan luar biasa ya, Bo. Melewati lembah. Kan? Terus tuh caranya untuk bisa melewati pas lu lagi di bawah gitu gimana sih, Bo? Mungkin ntar gue bisa datang ke podcast lu. Ya gue balikin aja nih kan supaya lu gak nanya ke gue nih. Ya kita rubah, ini bukan Melani lagi. Nah, tapi apa yang gue sih ngerasanya beside the look sebenarnya lu sekarang lebih kurus karena lo lebih sakit. Itu perubahan utamanya. Lu sekarang punya gray hair, which is I like gray hair. You know what? Gue punya keriput. Of course, and it's part of being human. Gue kemarin ada gray hair ya put sini. Terus dari gitu tiba-tiba tukang makeup gue gini, Kak dikasih kayak maskara ya ditemin. Terus gue ngomong, gue bilang jangan dong. Karena nggak tahu, I like the way it is gitu. Karena kayak it's showing nggak tahu maturity. Kalau apa yang berubah yang saat ini yang ada di Putri Patricia yang dulu it's totally different. Kalau untuk fisik pasti sih berubah ya kan. Pastilah. Gravitasi sudah memanggil ya kan. Bagaimanapun juga gitu kan. Tapi yang pasti gue sadarin banget, even gak usah kita ngomongin berapa belas tahun yang lalu terakhir kita ketemu kan. Tapi even untuk dari 5 tahun belakangan aja, gue ngerasa untuk karakter gue, pembawaan gue tuh ada berubahnya. Karena gue kan orang yang gue sangat tidak sabaran banget, gue harus serba cepat gitu kan. Apa Bu? Terima kasih. Tapi gue nggak ADHD kayak lu. Maksudnya? Iya ngomong gue nggak kayak kayaknya. Nggak, lo lebih pelan. Sekarang gue udah jadi pelan. Kalau dulu gue kayak gitu nggak pakai titik koma, Bo. Satu kalimat, satu tarikan nafas itu bisa panjang banget, bisa banyak banget tuh kata-kata gue. Sekarang enggak. Jadi pokoknya kayak apa ya? Perjalanan, balik lagi ke perjalanan hidup gue, dan juga gue beruntungnya gue bisa ketemu. Jadi belakangan kayak 5 tahun belakangan ini gue berhasil ketemu, bukan berhasil sih, Tuhan menjatuhkan dia orang-orang itu ke dalam ke lab gue untuk mungkin memang gue udah harus berubah gitu kan. Karena setelah gue sekarang ini berubah, gue langsung kayak flashback ke hidup gue yang zaman dulu di saat gue lagi hedon-hedonnya. Itu gue langsung mikir, oh wow, ternyata gue dulu karakternya begitu ya, menarik jenaka, lucu nggak lucu ya, gitu kan. Jadi ya itulah, jadi sekarang ini gue kayak bisa lebih agak lebih wiser lah. Gue nggak bisa bilang gue wiser sekarang, enggak banget gitu kan. Gue tetap masih ada lah kehedonan gue, materialistik gue masih ada tentu gitu kan. Apalagi zaman sekarang seperti ini gitu kan. Belum lagi dengan sosmed ya. Nah, tapi tadi siapa? Siapa orang-orang yang tiba-tiba Tuhan jatuhkan, Tuhan taruh dalam hidup lo yang lo bilang bikin lo evolve?
Nah itu dia perjalanan hidup gue. Jadi kayak gue tuh selama ini sebenarnya kayak selalu, apalagi dulu waktu zaman gue lagi sering-seringnya muncul itu di sekeliling gue banyak sekali orang, ya kan. Tapi pada saat seperti yang kayak kata-kata lu dan semua orang bilang gue menghilang, yang sebenarnya gue tidak menghilang, itu jadi secara tidak langsung alam mensortir orang di sekeliling gue, gitu kan. Nah tapi di dalam sortirannya itu kita sebenarnya dites juga, diketemukan dengan orang yang baik dan tidak baik, gitu kan. Nah kebetulan waktu itu gue ketemu dengan orang yang sebenarnya agak menyesatkan gue, tapi gue tidak sadar gue sesat, gitu. Nah jadi cara, ya ibarat kata tuh ada istilah grooming. Grooming itu jadi grooming karakter, cara pikir gue. Karena kalau karakter gue, karena gue dasarnya orangnya keras, karena I know what I want kan, jadi gue nggak segitu gampangnya untuk disetir. Tapi karena pengetahuan gue tidak banyak untuk certain thing, jadi orang itu masuknya di situ, gitu. Apa kalau boleh tahu maksudnya? Was it the person, a man yang akhirnya punya relationship? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Mereka lebih tua daripada gue. Jadi kan. Dan satu ada yang kerjanya sangat bagus sekali. Jadi karena gue menganggap dia kerja, karena buat gue itu dari keluarga bokap gue itu mereka satu keluarga besar itu sangat akademis banget. Jadi buat gue tuh pendidikan sangat penting gitu kan. Jadi once gue tahu orang ini sih salah satu laki dan perempuan itu pekerjaannya bagus, jadi gue kan assume mereka pintar, ya kan. Jadi karena gue tahu mereka pintar, pendidikannya juga bagus, jadi apa yang mereka omongin itu gue serap. Are you a thinker? Lu tuh kayaknya pemikir ya, Put? Iyalah, kita semua bukan harus mikirnya. Not all of us. Banyak orang yang very easy going, tapi banyak orang yang emang seeker, thinker gitu loh. Maksudnya ada orang yang cuma accept life the way it is. Tapi I don't think you are like that. Pemikir iya banget, tapi mungkin sekarang gue lagi mencoba untuk kayak bisa menerima apa yang hidup yang harus gue jalanin ini sekarang. Does it make sense? It does. Including keadaan dimana akhirnya kemarin masalah kesehatan ya ada challenge juga yang kita lihat. Mungkin banyak teman-teman yang lihat lo akhirnya open up to the public dan sharing, karena kayaknya lo bukan orang yang apa-apa juga sharing ke sosial media. No. Aduh, lu mesti lu aja cerita sama gue kan, kalau lu ngubungin gue via DM kagak gue baca-baca, gue kagak ngerti. Tapi kenapa sampai pada akhirnya lo sharing tentang sebutlah penyakit lo saat itu? I don't know. Gue juga nggak tahu kenapa waktu itu gue sharing ya, mungkin atau lo berpikir itu bisa membantu perempuan lain untuk melakukan pengecekan misalnya? Pas waktu pada saat sekarang lebih ke arah situ. Gue lebih mau sharing dengan teman-teman, memberikan awareness kalau kita harus selalu aware dengan badan kita. Kita harus sering untuk medical check up dan jangan takut untuk ngecek, apalagi mendengar kata-kata tumor yang tendensinya itu adalah negatif, yang which is gue kan tidak jinak. Kenapa? Karena gue early detection dan gue tidak takut untuk cepat melakukan penyelesaian terhadap masalah tumor itu. Wait, lo tuh tumor jinak yang ditemukan atau tumornya cenderung menuju ke ganas? Waktu itu kan masih belum tahu dong. Ya kan, karena gini, kalau misalnya orang ketemu tumor, orang kan langsung mikir, oh ini negatif, ya kan, langsung stres, langsung ngedrop dong badan kita. Kanker. Exactly. Nah, gimana caranya lo bisa tahu tumor itu ganas ataupun jinak? Itu lo harus diambil ujung-ujungnya untuk lo ada tes selanjutnya. Di PA. Kan? Di PA, patologi anatomi gitu kan. Nah dari situ kan lo bisa tahu tumor itu jinak ataupun ganas. Nah untuk my case kan untungnya karena cepat, jadi akhirnya jinak gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai harus lama ya bisa cancer, bisa endometriosis ya sampai harus angkat rahim, atau cancer yang paling jahat bukan? Ya gitu. Jadi jadi sekarang mungkin itulah tujuan gue. Gue harus menyebarkan awareness itu ke teman-teman semua. Mau yang ada nonton YouTube atau teman-teman media yang kemarin gue sangat berterima kasih banget sama mereka yang mau mendengarkan cerita gue, mau menyebarkan pesan gue ini gitu kan. Mudah-mudahan dari sekian banyak teman-teman media ada teman-teman di luar sana yang even kalau misalnya ada 1-2 orang yang mau menjalankan omong gue, at least 1-2 orang bisa
nanti satu orang itu bisa turun lagi ke satu dua orang, bisa snowballing gitu kan. Benar. Karena memang yang namanya pengecekan tuh kadang-kadang tidak semua orang berani untuk melakukannya. Banyak yang Dealing takut. with reality itu it's not something easy ya for many people. Tapi kalau gue, ini lucu ya Put, kita ketemu berbelas tahun yang lalu, masih muda, masih happy. Apa itu yang namanya angkat rahim? Apa itu yang namanya endometriosis? Apa yang namanya tumor? Kagak kepikiran. Kagak, yang ada kita habis ini kita mau kemana, lanjut kemana kita gitu kan. Kayak gak ada hari esok ya kan. Anyway, we live and learn again ya. We were once young and reckless. In my case gue angkat rahim karena I was bleeding, pendarahan setiap menstruasi. Menstruasi kan pasti pendarahan dong, Bo. Oh, too much. Ini udah kayak pembunuhan. Like my blood was everywhere. Dan HB gue jadinya kan juga drop turun kan. And then sakitnya bener-bener sakit luar biasa. Berarti lu sebenarnya itu udah lama lu sakit, cuma lu tahan-tahan. Ya sempat bertahan, makan obat apa segala macam sampai akhirnya kan nggak kuat ya. So I was dealing with endometriosis. Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not sure, tapi akhirnya gue bisa dikikiskan sebetulnya si dinding rahimnya, tapi kan it will grow back gitu. Ya gue pikir udahlah, gue udah punya anak 2, angkat aja daripada kenapa-kenapa. On your case, gue nggak ngerasa apapun. Menstruasi biasa. Tamu bulanan datang rutin. Wow. Tidak ada rasa sakit apapun, paling cuma nyeri hari pertama, which is standar. Itu pun nyeri kadang sakit, kadang nggak, suka-suka doi aja mau nyeri atau enggak kan. Kalau lagi tamu bulanan datang olahraga bisa. Jadi gue nggak ngerasa apa-apa. Memang itu again, memang Tuhan tuh sayang banget sama gue, ditunjukin, Putri, ini ada yang salah dari badan lo. Nih gue ketok ya, lo cek. Setelah abis gue udah kasih lo sign nih, abis itu terserah lo mau apain dari sign gue. Tapi kalau sampai ada apa-apa jangan lo teriak-teriak sama gue, kan gue udah kasih tau lo dari awal, ya kan? Jadi itu gue cuman medical check up biasa. Melanie Ricardo. Regular medical check up without any symptoms. Nah, ya betul banget. Jadi gue cuma medical check up, gue USG, dari USG itu ketahuan ada lump. Terus si dokter radiologi itu bilang better cek selanjutnya. Ya udah, akhirnya gue konsultasi ke teman-teman gue. Akhirnya mereka menyarankan either CT atau MRI. Cuman yang paling bagus sih MRI. Oke, fine, gue akan MRI aja. Gue nggak mau 2 kali 3 kali bayar, mahal, Bo. Ya kan? Terus akhirnya udah pas MRI jelas banget tuh, nyata gitu kan. Abis itu udah akhirnya gue konsult ke teman gue yang dia juga bantu konsult ke teman dia yang Obgyn. Dan terus akhirnya si teman Obgyn itu bilang ya kita pantau aja 2-3 bulan gitu kan, sambil menyiapkan mental karena ujung-ujungnya kita tetap harus diangkat. Nah tapi karena emang gue dasarnya emang ada gila-gilanya, gue nggak perlu nunggu 2-3 bulan whatever, lo besok mau angkat aja gitu kan. Karena gue tipe orang kalau misalnya ada masalah, oke, fine, ada masalah apa nih? Kita cari solusinya apa, pilihan gue apa, A, B, C, D, mana paling bagus itu gue jalanin, and then that's it, move on to the next. Gue tipe orangnya seperti itu. Nggak yang nunggu dulu, ntar siapa tahu ada ini. Coba alternatif dulu. Karena kan gue udah ngobrol dengan banyak sekali dokter. Dari yang hanya dokter biasa yang bukan spesialis Obgyn, ini udah sampai ke spesialis onko gitu. Menurut sudah mereka. Onko loh ini. Iya, onko. Nah temen gue bilang kalau lo nanti mau angkat, lo better langsung ke onko Obgyn, jadi jangan cuma Obgyn. Karena kan lo mau angkat nih, lo udah yakin banget mau angkat. Karena kalau lo ke Obgyn aja, lo harus nanti ke onko lagi. Jadi mendingan lo cari yang onko Obgyn. Oke, fine, gue akan cari onko Obgyn. Nah again, Tuhan kasih gue dokter yang bagus banget. Dokter siapa, Bang? Dokter Yuri. Dokter Yuri. Jadi beliau itu adalah Obgyn onkologis juga. Yes. Jadi ya gue ketemu sama dia gitu, dan dia ini orang yang orangnya pendiam, tapi dia bisa sangat jelas banget ngejelasin ke kita gitu, bisa menenangkan nyokap gue panik gitu kan. Panik dong mak lo ya? Mak gue panik lah, Bo, gimana sih, namanya juga ibu ke anaknya gitu kan, ya lu pasti kan ngerti lah ya. Jadi gitu, ya udah, jadi kalau gue sih ya udah fine, oke, angkat gitu. Malah gue yang minta sama dokter Yuri, jadi kalau di medis itu ada istilah SITO. SITO itu secepatnya. Ya lu ngerti kan? Gue bilang sama si dokter Yuri, dok, gue disitoin aja lah biar cepet gitu kan. Oh ya udah, lu mau tanggal berapa? Tanggal 13 atau tanggal 20? Wait, gue liat jadwal. Oke, tanggal 13 belum bisa nih, dok, gue mesti kerja tanggal 20. Oke, yuk tanggal 20. Wow, lu sih gila memang. Gue mau angkat rahim aja udah maju. Dok, boleh gak aku udah mundur lagi?
Iya. Nggak, tapi you're strong mentally sih menurut gue. Oke, jadi kalau gue kan operasi angkat rahimnya, gue jadi di perut gue kalau dibuka sekarang ada 2 robekan garis di bawah pusar, itu keluar anak 2. Oh lu karena dua-duanya Ya, C-section? dua-duanya C-section, Oke. sesar. Tapi juga Oh ada, lu jadi kalau lu C-section 1 anak 1 garis gitu? ya dibuka lagi. Ya kalau nggak rame banget lah. Bo, kalau misal lu ada 11 anak C-section, jadi ada 11 rame gitu dong, kayak zebra ya, Bo? Ini kan 1 dibuka nih, ntar dibuka lagi di tempat yang sama, Put. Ini kalau nggak rame banget, banyak corak ntar perut Nah gua. makanya gue pikir lu bakal jadi zebra nih. Ya kagak lah, Nek. Oh, oke. Dan gue punya 4 lobang, karena gue pada saat si angkat rahim itu kan gue, what you call it, laparoskopi. Jadi nggak dirobek lagi, tapi ada 4 lobang masuk ke dalam untuk ngambil si rahim gue. Oh wow. Nah kalau lu sekarang kemarin operasinya, Gue kayak C-section kayak lu gitu. ini dirobekan gitu? Karena kan gue sudah besar, diameter gue 889. Panjang, lebar, diameter. Makanya pada saat video yang lo bagikan di Instagram itu, lo belajar jalan seperti orang abis sesar ya? Karena kan gue megang bawah gitu kan, itu baru pertama kali banget gue turun. Itu kayak udah 1 kali 24 jam lah gue coba turun gitu. Habis gue kan pengen cepet, karena kan si dokter bilang kan, Harus jalan. Iya. kalau lu mau cepet pulang, lu jalan. Iya. Oke fine, gue akan jalan. Karena gue bosen banget ini di rumah Iya, sakit kan, iyalah, gitu kan. pastinya. Wow. Tapi kan kalau kita sesar kan, walaupun sakit, ya ada anak yang dilihat. Ini sakitnya kayak sesar, tapi anaknya nggak ada ya, Bo? Gitu aja bedanya ya? Iya, Wow. Hasil PA-nya kamu tumor atau kanker? Mohon maaf. tumor. Oh, Tumor bukan. jinak. Tumor jinak. Kalau tumor ganas, ya Yes. berarti lu cancer. CA, Ha-ha. iya, Nah itu iya. juga gue pas kemarin lagi ngobrol sama dokter gue setelah gue yang pertama kali Iya. USG kan. Iya. Gue bilang oke fine, gue sekarang MRI. Setelah gue MRI apa? Biopsi. Oke kalau biopsi kalau misalnya gue jinak, berarti gue aman-aman. Tapi kalau sampai gue ganas, nah temen gue itu kan dia bapaknya cancer di Penang. Berarti kan dia udah tahu dokter onko juga dong di Penang. Gue bilang, nanti kalau misalnya sampai ganas nih, gue pakai dokter lo ya. Lu langsung hubungin sama dia karena gue mau langsung berangkat ke Penang. Jadi lu udah prepare Yes. kalau hasil PA lo Iya. adalah kalau kanker, Step-stepnya gue udah tahu. kalau ibaratnya lo hasilnya kanker, lo udah persiapkan gue mau Iya. ke onkologis ini dan Iya. segala macam. Itu di saat dokter gue yang pas baca USG-nya, dia pas mau baca, dia kan panggil temen gue gitu kan, temen gue yang dokter, lu kesini dong cepetan, gue mau kasih tahu si Putri ini hasil USG-nya gitu kan, gue nggak berani takut, karena kan mungkin dia bisa menghadapi orang, Iya, ya gimana iya. sih Bo, lu? Nangis, break, iya. Sedangkan kalau gue, oke fine, step-stepnya apa, bla bla bla, ini sesuai, oke terus abis itu gue berpikir, oke fine, kalau gitu dari gue adalah begini-begini, menurut kalian gimana dokter? Oke itu bagus, oh yaudah yuk kita jalanin. Gak punya perasaan kayak ini perempuan ya. Ya abis gimana Bo, ngapain lu yang ada sedih-sedih lama-lama mikir-mikir, lu lebih cepat lu bikin kan selesai. Kalau Tuhan memang setuju dengan cara gue, kalau Tuhan suruh gue nunggu, oke fine gue nunggu, tapi Tuhan gue mau rencana gue begini. Wow. Waktu gue nih ya, Ya kan gue udah bilang gue ada gila-gilanya ada Bo. gila-gilanya. Iya lu, kan. Keluar nunggu hasil biopsi itu deg-degan. Jadi hasil biopsi itu kan udah diambil nih ibaratnya dari dalam ya. Iya. Ntar dilihat di patologi apakah ini CA, kanker atau bukan. Iya. Itu jantung rasanya deg-degan menunggunya ya Tuhan. Seminggu ya, Boy, ya? Iya, iya. Seminggu. Lu gak deg-degan? Kagak. Emang lu Enggak, jujur Gila sih lu. demi Tuhan ya, gue nggak ada mikir apapun karena feeling gue mengatakan ini oke. Nggak tahu for some reason gue berpikir ini oke karena yet you prepare juga ya kalau if it's not tadi lo bilang Iya. gue ke onkologis ini Iya. dan segala macam. Iya. Wow. Nggak kenapa yang menjadi selain feeling gue, tapi kan gue MRI sampai 2 kali ya memastikan. iya. MRI kan kalau buat teman-teman yang nggak tahu, MRI itu ada dua Iya. jenis, 1,5 Tesla dan 3 Tesla. Oh, Dua-duanya gue tingkat ketajamannya, akuratnya. Oh, oke. ketajamannya. Iya, iya. Jadi misalnya anggap aja kalau misalnya kayak handphone lo, Iya. kan ada yang pro dan tidak Iya, pro. iya, iya. Nah, yang si 1,5 tuh yang bukan pro, yang 3 itu udah pro yang bener-bener lo bisa lihat sampai makro banget. Iya, ini Gitu. hasilnya Nah, apa kira-kira? dan gue kan pakai kontras dong yang lebih Iya. jelas lagi gitu kan. Nah, terus yang di Tesla 1,5 dia cuma bisa lihat oke ini adalah ada tumor gitu kan. Iya. Nah, terus gue pastiin lagi pakai yang Tesla 3, di situ mereka berani tulis tulisannya benign yang which is jinak. Benign jinak, iya. Saking kelihatan banget mereka berani tulis. Terus Iya. udah gitu si dokter gue juga bilang oh ini bagus nih hasilnya gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue cancer hasil tumornya mungkin kelihatan warnanya lebih iya. butek kali Iya, apa gue iya. atau mungkin ada apa gue nggak ngerti deh.
gitu. Jadi tahu ya nggak Put, kalau misalnya banyak orang yang nonton sekarang, karena kan banyak perempuan yang sekarang nggak tahu banyak banget tiba-tiba sekarang tumor lah, terus tiba-tiba endometriosis lah apalah. Ya. Lo sendiri tahu nggak kira-kira apa sih gaya hidup lo yang kira-kira bisa menstimulasi untuk kok akhirnya, karena orang sehat ya. Itu dia, makanya gue juga ngobrol sama dokter gue. Ini kita nggak ada yang tahu. Even dari kita aja nih, dokter-dokter juga bingung apa yang bisa bikin gitu kan. Either lo apakah itu keturunan atau itu gaya hidup lo dari stres, itu banyak banget pemicunya. Nah kayak gue sebenarnya waktu tahun 2000, kita pandemi 2020 ya. 2021 gue ada ngecek ke Opgyn, fine, clear. Nah tiba-tiba Agustus 2023 langsung 8 cm. Berarti kan itu cepat dan ya. itu pas terjadi waktu pandemi yang which is gue lagi stres banget, kerjaan gak jelas, situasi dunia lagi kacau, jadi stres itu jelas banget bisa mempengaruhi badan kita seperti apa. Walaupun hidup gue sehat, tidur gue nggak pernah pagi. Gokil ya, secepat itu tumornya bisa bergerak cepat membesar karena pada saat kita banyak pikiran ya. Emang pada saat pandemi pekerjaan susah Put? Nah ini dia nih, jadi waktu awal pandemi sebenarnya gue cukup beruntung banget di saat orang-orang banyak yang susah dapat kerja, gue sebenarnya ditawarin kerjaan. Cuman karena waktu itu kita belum ada vaksin, kita nggak tahu apa itu COVID. Jadi nyokap tuh nggak berani, nyokap bilang udah deh daripada kita risking your life untuk sesuatu yang kita nggak tahu, duit itu bisa dicari, jodoh rezeki itu bisa nanti datang sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah nggak gue terima gitu kan. Nah jadi dapat tawaran gue tolak, nah terus pada akhirnya gue ada satu kesempatan tuh ya, nggak salah sampai 3 kali gue ditawarin. Nah pas tawaran selanjutnya sebelum ada tawaran selanjutnya gue berpikir oke, kalau gue ada tawaran lagi, gue nggak akan babi bu, gue akan terima gitu kan. Bener loh, abis itu gue dapat tawaran ya kan. Nah biasanya gue udah pernah kerja sama orang ini. Pas di saat gue berpikir gue mau terima, tiba-tiba orang yang biasanya dengan gampangnya kita langsung kerja sama, ini tiba-tiba hilang. Gue nggak ada, not meant to be ya. Apa ya ini ya gitu kan. Jadi ya begitulah ceritanya. Tapi lu kayaknya orang yang percaya bahwa God will give you like exact signs. Lo kayaknya kayak tadi lo bilang, nih kalau emang ini harus A, harus gini, please let me know, guidance apalah segala macam. Do you believe stuff like that? Belakangan, yes. Yang kayak gue bilang sama lo, 5 tahun belakangan ini ada yang berubah cara pikir gue. Gara-gara gue ketemu temen gue yang membuka mata gue, yang membalikkan gue ke jalur yang benar. Like how? Ya itu, tadinya kan gue agama gue punya. Tapi gue bukan kayak lu yang mungkin tiap minggu gue ke gereja. Karena buat gue gereja itu adalah di hati gue. Gitu. Jadi gue nggak perlu ke suatu gedung cuman untuk gue berdoa. But did you have an intimate relationship with God back then? Or it's just you're Christian, you Catholic right? Gue Katolik. You're Catholic, or it's just status aja gitu. Awalnya status. Kalau misal gue berdoa juga tergantung gue kalau lagi ada maunya. Bukankah semua manusia seperti itu, ya kan? Kalau ada maunya, ada suatu masalah, baru dia inget Tuhan. Kalau lagi seneng lupa. Nah sekarang gue enggak. Gara-gara gue diingetin temen gue itu, even kayak kemarin nih ya, yang waktu gue baru tahu untuk USG itu kan, walaupun gue sok santai, gue udah punya plan, gue tahu apa yang mau gue lakukan, tapi bagaimanapun juga, tetap gue kepikiran kayak lu bilang, akhirnya gue langsung yang kayak cenut gitu, kepala gue tuh pusing setengah mati. Abis itu gue bilang, gue mau nge-wine. Jangan stop gue mau nge-wine, don't judge me, don't stop me. Sini kasih gue minuman. Ini masih ada tumor ya Bu? Iya, tapi kan nggak akan mempengaruhi dong. Dia udah ada, kalau dia tiba-tiba hilang, gue minum tuh sebotol langsung jeglok gitu kan. Saya kan nggak gitu ya, sayangnya. Karena lagi at that time overwhelmed ya? Karena itu gue baru tahu banget gitu kan, lumayan overwhelmed. Nah terus akhirnya pas gue udah selesai minum itu, terus tiba-tiba temen gue ini, salah satu temen gue bilang gini, lu tuh ya seharusnya pas di saat lu punya kejadian seperti ini, lu bukan, untungnya gue cuman nge-wine dan gue bukan mabok dan sampai gue harus yang ngejoprak atau gue kemana-mana, enggak, gue cuman di rumah, gue cuman nge-wine gitu kan. Dia bilang harusnya lu malah bersyukur. Hah? Gimana ceritanya sih bersyukur? Di mana coba logiknya? Bersyukur karena Tuhan kasih tahu lu sekarang di saat lu lagi ini early stage. Lu dikasih jalan. Gue yang kayak, oh ya juga sih, oke gitu kan.
oke, gue akan coba nih. Jadi kayak even waktu kemarin gue diare, gue mencoba untuk berterima kasih, bersyukur. Tapi pas gue lagi mencoba itu di saat gue lagi bolak-balik ke toilet, gue mikir, gue masih berterima kasihnya apa sih kayak gini? Apa sih apa gitu yang bisa kan? gue syukurin ya. Oke, for your information sebentar gue Putri kenapa bilang diare? Ya diare is nothing. Dude, dia nih abis operasi tiba-tiba lo diare parah ya? Diare akut. Akut. Ini badannya sampai habis gara-gara diare akut. Sehari bisa berapa kali, Put? Kagak kehitung. Orang kalau diare berapa kali sih? 6 kali, 7 kali? Ya, bikin lah 6 kali lah. Iya. Max. Dan itu seumur hidup gue baru pertama kali ngerasain diare. Gue nggak pernah diare. Gue nggak pernah. Jadi gue yang ada, ini ya rasanya diare ya. No wonder orang bilang kalau diare itu lemes banget. Jadi bulak-balik. Kadang-kadang gue suka nongkrong lagi di toilet. Kenapa? Apa gara-gara operasinya? Side effect itu apa? Nggak ngerti. Emang badan gue lagi lemah. Terus kayaknya sensitif banget aja gitu. Jadi makanya you lost weight juga? Iya. Iyalah, gue udah nggak tahu berat gue ini berapa. Karena waktu yang gue kemarin ngecek ke rumah sakit yang kontrol terakhir itu aja, itu gue 45. Gue nggak tahu 45 nih badan lo? Gue nggak tahu. Ini sekarang pasti kurang dari 45. Karena kan itu sebelum gue diare. Oke, how did you find something to be grateful about at that diare? Nah, kembali, gue ketemu sama temen gue itu kan. Gue yang ada, gue mencoba ikutin saran lo untuk gue bisa berpikir positif dan berterima kasih dengan kondisi gue kemarin lagi diare. Terima kasihnya di mana sih, Jo? Gue kagak ngerti, orang gue bolak-balik ke toilet gitu kan. Gue mual, gue kagak tahu nih gue demam apa enggak. Karena gue sempet pas lagi diare tuh gue mual banget, saking gue nggak tahannya, gue paksa untuk gue muntah supaya ngerasa lebih enak gitu kan. Nah, jadi atas bawah gue keluar, Bo. Terus udah gitu akhirnya dibilang gini, iya karena waktu lo operasi atau mungkin sebelum-sebelumnya badan lo tuh udah terlalu kotor. Jadi mungkin sekarang ini lo dipaksa untuk keluar semua. Oke, if you look at that way, it makes sense. Tapi pada saat, kalau lo ngomongnya begitu, tapi pada saat itu gue mencoba untuk berpikir, apa nih terima kasih apa sih, gue kagak ngerti. Jadi gue tuh diajarin sama dia, mau lo lagi susah, atau lo lagi seneng, lo selalu harus berterima kasih, positif udah pasti tentu gitu. Cuman ya itu gue lagi mencoba untuk merubah cara pikir gue. So now, if I'm asking your relationship with God, seperti apa saat ini? Yang pasti gue tetap nggak ke gereja setiap minggu. Itu aja udah. Emang ini preman cuy. Oke, gue lebih dekat dari gue. Why don't you go to church every Sunday? I don't know, Katolik Jo. Katolik itu lu pernah ke gereja Katolik gak sih? Gue SMP sekolah Katolik. Jadi lu keinget kan kayak gimana gereja Katolik itu? Kan memang kalau gereja Katolik tuh lagu-lagunya biasanya lebih sendu ya. Kata-kata lainnya sendu, bagus kata-kata lu. Ya kan itu every religion kan punya ritualnya berbeda-beda. Iya. Kalau Protestan kan biasanya mereka lebih high lebih gitu. gembira. Iya. But I mean like it's only 2 hours. You make time to go to church. Katolik itu nggak nyampe 2 jam malah. Iya, not even 2 hours. 1,5. Iya, tapi terlalu sendu buat my style. Tapi oke, kan ya banyak orang juga probably they don't go to church tapi they build a strong relationship with God. Itulah cara gue. Itu yang lo lakuin. Cara orang kan tiap orang kan berbeda. Ada yang memang setiap minggu ke gereja karena dia mau mendengarkan pastor lagi ngomongin apa. Apalagi kalau Kristen kan lebih banyak menceritakan kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus udah gitu cara memuja Tuhan juga bisa dengan nyanyian yang gembira. Worship, gitu. Tapi ya this is my way dan gue merasa this is my process, so let me be gitu. Tapi toh nggak berarti gue nggak berdoa atau gue lupa sama Tuhan. Nggak, justru gue menjadi lebih ingat dengan cara yang gue lagi belajar sekarang ini. Yang lo, siapa sih, who's this, if I may know, siapa orang yang punya influence besar terutama dalam spiritual journey seorang Putri Patricia? Jadi ada 3 orang nih. Jadi 1 Katolik, 1 Muslim, 1 Buddha. Oh, wow. Iya, jadi kita suka ngobrol dengan masing-masing pengetahuan agama kita. Ya kayak kalau gue jujur aja, gue udah pasti gue paling minim pengetahuan gue. Gue paling sesat dibandingkan mereka. Mereka yang satu, ya sekarang udah kembali ke jalur yang benar gitu kan. Emang Anda pernah sesat dulu? Ya pernah lah, kita umur 20-an kan sesat semua. Kita. Ya gue juga habis. Ya kan? Iya toh. I was lost once, ya Iya, kan? but you now, guys, God found me, ya kan? Anyway, artinya sekarang bagaimana lu, how the way your perspective seeing life itu seperti apa? Takut meninggal nggak?
Enggak sih. Untuk orang se-rock and roll lu? Enggak sih. Kalau emang gue udah harus die ya die lah, mau diapain lagi. Cuman gue minta sama Tuhan. Ya kita kan anaknya dia kan selalu minta ya. Iya dong. Masalah diturunin dikasih apa enggak. Iya, gue cuma minta Tuhan kalau mau panggil gue, fine panggil gue, tapi permintaan gue adalah jangan siksa gue. Sleep and then poof. Iya, gue nggak mau sakit, gue nggak suka sakit. The easiest way. Iya, semua orang juga pikirnya gitu kan. Yalah, siapa yang mau disiksa sebelum mati? Of course, iya. Tapi pengen menikah dulu dong? Atau it doesn't have to be gini, kan udah mau akhir tahun nih, masih ada resolusi tahun depan gue pengen menikah apa, or you just let it flow? Yang gue lebih pikirin sekarang adalah gimana cara gue survive, as in kayak yang pasti kan kita survive di dunia ini kan harus ada hubungan dengan uang. Karena tiap bulan kan kita harus ada yang kita bayar, ya kan. Tapi kalau kita ngebahas untuk masalah jodoh, ada orang yang even di buku kita ada di situ yang bilang nggak semua orang dilahirkan untuk menikah. Right. Iya toh, jadi ya gue juga jujur gue baru tahu soal itu dari teman-teman gue ini gitu, yang mereka justru yang lebih tahu yang muslim loh. Dia bilang di buku lu tuh ada loh tulisan yang ayat yang bilang kalau nggak semua orang dilahirkan untuk menikah. Oh, serius loh? Iya. Wait, why? Apanya why? Apakah it's sort of like relief? Cause do you want to get married or not really? Gue mau teman hidup, iya. Tapi apakah untuk menikah? Bentuknya pernikahan? Kita lihat aja nanti bagaimana. Yang penting gue ketemu orang dengan yang teman hidup aja dulu. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang banyak sekali yang justru menikah pada mereka paksakan untuk menikah, ujung-ujungnya pisah juga ya buat apa? Iya. Ya kan? Apa yang berarti resolusi tidak ada lagi, oh tahun depan gue harus mencari pasangan hidup untuk menikah, udah nggak kayak gitu lagi dong, Bud? Resolusi gue adalah tahun depan please Tuhan banyakin rezeki buat gue. Iya dong, karena kan gue sendiri, gue harus survive, gue nggak mungkin minta-minta. Gue mau minta sama siapa? Siapa mau kasih gue, ya kan? Dan juga gue bukan tipe orang yang mau minta. Kalaupun misalnya gue minta, yuk kita kerja sama sesuatu, ya kan? At least ada yang sesuatu yang lo bisa lakuin ya. Iya dong. Pasti banyak sugar daddy mau sama lo. Enggak lah, kan gue udah tua kayak lo bilang. Udah keriput, sudah uban. Tapi dulu banyak om-om yang naksir sama lo. Ya kan lu dulu hits banget, Nek. Ya namanya juga laki kan, mereka selalu usaha ya. Berarti dulu banyak om-om naksir lo. Ya laki-laki yang naksir gue ada. Om-om. Umurnya di atas gue pasti. Emang kalau lebih tua lebih ini ya, lebih manjain ya. Mana gue tahu. Financially gitu. Gue selama ini selalu yang nggak beda jauh soalnya. Oh, jadi nggak pernah yang jauh banget tuh usianya, nggak pernah gitu ya. So, oke, put balik lagi. So you're fine. Kalau Tuhan bilang pada akhirnya emang rezeki lo atau perjodohan lo memang nggak menikah, you're fine with that. Iya, tapi gue minta lagi sama Babe. Ya walaupun pada akhirnya kan kita semua manusia akan sendiri, kita mati kan sendiri, kita kan nggak mungkin mati ngajakin orang, itu kan udah pasti ya orang nggak benar yang ngajakin mati bersama gitu kan. Cuman ujung-ujungnya memang kita pasti nanti akan sendiri juga. Cuman yang gue minta adalah selain jangan kasih gue kesiksaan, tapi kalau bisa gue juga minta gue jangan sendiri juga gitu, karena kan kalau gue sampai gue sendiri, oke, fine gue sendiri, tapi gue juga mau minta kalau gue dikasih kerjaan supaya gue kalau misalnya sampai gue tua gue sendiri, gue bisa at least keluar uang untuk gue masuk ke senior home. Tadi lu juga, nih kalau boleh punten banget, lu tadi cerita bahwa lu sendiri setelah bertahun-tahun sekarang tidak syuting, lu sendiri saat ini sedang struggle masalah financial atau keuangan. Ya bukankah kita semua? Yes, ya, for tapi sure. Ya, tapi tadi mungkin kecuali Raffi Ahmad ya. gak tahu. Anyway, ya kan tapi orang tuh ngelihatnya artis tuh kayaknya harusnya nggak mungkin lah nggak punya duit gitu. Tapi sekarang banyak loh artis yang akhirnya open up di masa tuanya tidak seindah yang netizen pikirkan. Apalagi sorry banget nih Put, muka lu tuh muka orang kaya, bener nggak? Muka tuh sayangnya antara muke sama dompet kagak cocoknya. Okay. Muka Putri Patricia tuh orang pasti gini, hoax lah, nggak mungkin ya. Lu tuh muka high maintenance woman banget gitu. Wow. So, itu gue mesti take it as a compliment atau it is apa? a compliment. It is a, Okay. Tapi terima kasih kalau begitu. So you are struggling with financial now? Bisa dibilang struggling karena gue tidak ada pemasukan, lebih banyak pengeluaran. Tapi apakah itu bisa dibilang struggling? Struggling nggak sih itu? Struggling nggak sih? Karena kemarin operasi pakai asuransi atau bayar sendiri?
Asuransi. Thank God ya ada asuransi. Ya. Ada yang ada asuransi, ada yang bayar sendiri, jadi setengah-setengah. Kenapa seorang Putri Patricia yang used to be very famous, lo tuh bukan artis kelas 2 lo itu pemain sinetron Pondok Indah at that time. What happened? Maksudnya gini, supaya orang tahu bahwa perjalanan artis itu tidak selalu smooth ya. Yang kalian harus tahu perjalanan kita, tapi kayaknya semua juga sih mau pekerjaan apapun. Tapi kalau di entertainment ini kayaknya lebih berat, apalagi sekarang dengan zamannya sosmed ya, orang dengan gampang mereka bikin konten yang pada akhirnya viral, mereka naik gitu kan, dan gimana caranya supaya mereka maintain ada tetap di posisi itu gitu kan. Tapi ya kalau untuk kasus kayak gue sendiri ya itu karena kemarin ini sempat lama menghilang, jadi untuk masuk lagi ke dunia entertain itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu kan, karena ya itu banyak yang orang-orang baru gitu. Jadi ya sekarang ini ya begitu sih keadaannya. Apa keadaannya sekarang, Put? Keadaannya sekarang kita mau ngomongin untuk masalah financial. Oke, masalah financial sekarang tentu udah nggak bisa dibandingkan waktu di umur dulu waktu lagi banyak kerjaannya gitu ya. Tapi untungnya sih dulu pendapatan dulu itu masih ada yang disimpan, jadi sekarang hidup itu bulanan ya pakai simpenan itu gitu. Nah, tapi karena sekarang lagi nyicil mobil. Karena mobil yang dulu itu mobil yang umurnya udah 15 tahun. Jadi bukan karena gaya-gayaan nih nyicil mobil. Enggak. Gue paling gak suka ganti sesuatu berdasarkan tren. Kenapa? Tren itu cuma bertahan berapa lama sih? Gitu kan. Even waktu zaman lagi banyak-banyaknya duit, kalau beli barang bermerek pun bukan beli yang sesuai dengan tren, tapi beli yang klasik. Yang sekarang 20 tahun kemudian dipakai masih bisa gitu kan. Bukan karena gak punya uang, tapi gue berpikir untuk jangka panjang gitu kan. Smart buying lah gitu. Walaupun kalau ngeliat tren kayaknya gue juga pengen itu gitu kan. Nah terus kembali ke masalah tabungan ya, sekarang tabungan ada, terus harus ganti cicilan mobil gara-gara mobil lama kan udah mobil lama. Si mama kan khawatir, gue kan gak punya supir, kemana-mana nyetir sendiri pakai mobil. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan, tengah malam gue pulang syuting breakdown, gimana? Jadi si mama bilang, kamu harus ganti mobil. Oke, fine. Padahal sebenarnya mobil gue itu nggak ada masalah, walaupun memang udah mulai belanja karena kan mobil udah berumur banget gitu kan. Jadi ya sekarang lagi nyicil mobil gitu. Jadi ya pemasukan susah tapi pengeluaran lebih banyak gitu. Jadi ya sekarang hidup dari tabungan. Sekarang hidup dari tabungan yang which is ya makin lama makin habis dong tiap bulan, karena kan harus kita keluarin untuk bayar cicilan, belum untuk bayar yang babi bu yang kalau kita nggak bayar, yang kecil-kecil kalau bisa kita nggak bayar, debt collector datang, ya kan? Emang susah ya, even artis sekelas Putri Patricia aja untuk bisa survive dan balik lagi setelah menghilang lama, susah ya Put? Gue nggak ngerti kenapa sih orang bilang gitu, maksudnya kayak karena lu tuh terkenal banget, lu tuh bukan yang skuter, lu tuh bukan artis kelas 2. Skuter tuh selebritis yang kedengeran tapi nggak terlalu terkenal, selebritis kurang terkenal. Kan lu tuh terkenal banget gitu loh Put. Ya sesulit itu. Karena kan eranya sekarang berubah ya, ada digital, apalah banyak artis baru juga gitu. Betul. Gue nggak bisa bilang itu segitu susahnya atau enggak ya, atau memang ini jalan yang memang harus gue jalanin. Kembali lagi, gue lagi di dalam posisi yang gue menjalani apa yang lagi Tuhan jalanin tanpa gue harus berpikir negatif atau gue putting myself as a victim gitu kan. Gue nggak tahu emang ini jalan yang harus gue jalanin, mungkin harus ada yang gue pelajarin atau memang susah, I don't know. Tapi sekarang ini gue melihat setiap bulan tabungan gue makin berkurang, gue lagi berusaha untuk yang kayak, ya udahlah jalanin aja mau diapain. Kecuali kalau misalnya gue melakukan sesuatu yang negatif, yang nggak bagus, yang berdosa ujung-ujungnya. Tapi nanti apa? Jadi aneh-aneh. Aneh-aneh cabe-cabean. Daripada ntar gue harus bayar dosa lagi, terus ntar hidup gue susah lagi. Aduh Nek, udah deh, gue bentar lagi juga udah mati gitu kan. Umur gue udah 43 Nek, umur kan gak ada. Umur masih panjang, masih akan berkarya. Iya, tapi masalahnya dengan COVID kemarin, umur siapa yang tahu sih? Lo pikir lu masih, umur lo kan masih muda 43. Jangan salah. Kemarin waktu COVID banyak umur 20-30 juga lewat gitu kan. Jadi ya sekarang gue mikir, udah deh gue gak usah stres mikir tabungan gue. Gue gak usah mikir aneh-aneh, gue gak usah berbuat sesuatu yang dosa. Udah jalanin aja udah semua, relax. Padahal kan in the same time tadi kamu bilang, kamu lagi punya tumor, gak bisa stres, tapi makan tiap hari dari tabungan makin menipis. How can you deal with all these challenges? I don't know, gue jalanin aja udah tanpa gue berusaha untuk gak stres kayak kita. Aja ntar lah kayak gimana.
Ya habis, gue mau stres, gue mau ngapain? Tinggal ada 2 pilihan, gue jalanin atau gue mau yang aneh-aneh. Gue pilih mana nih? Conscious gue mengatakan yang mana? Conscious gue mengatakan jalanin aja. Kalau gue mau aneh-aneh, gue bisa banget gue aneh-aneh. Ya kan, sangat bisa, godaan banyak banget. Tapi gue gak mau gue dosa. Gue gak mau gue dosa. Ingat, umur gue udah tua, anytime gue bisa dipanggil. Gue gak mau gue kesengsara nanti di saat gue harus menjalani sisa umur gue ini. Harus bayar dosa ya. Bayar. Dan karma sekarang cepat banget loh. Exactly. Jangan salah. Jangan lu pikir lu bikin salah, karma lu akan turun ke anak cucu. Oh tidak. Anak cucu lu akan kena, tapi lu juga kena. Exactly. Gue inget itu aja udah. Apa yang ditabur pasti akan dituai soon or later gitu ya. Oh soon kalau sekarang. Jangan sedih kakak. But do you believe that God will provide? Pasti dia nggak akan mungkin kasih gue makan batu. Buktinya gue di sini walaupun uang gue udah tiap bulan bakal habis, tapi lu bisa menyediakan minum dan makan gue banyak di sini. Gue bisa bawa pulang, kalau gue bawa pulang itu semua yang lu sediakan buat gue Mel, gue bisa makan buat 2-3 hari. Kan badan gue kecil, makan gue irit. Gila Putri Ya kan? Patricia cuy. Gue tuh dulu tiap ketemu dia gue gini, cakep banget sih, jutek banget nih orang, gila. Ya that's life, tapi gue sih senang how the way you respond towards life. Lo tadi bilang, bisa aja sih kalau gue mau macem-macem, bisa bener. Bisa banget. Tapi nenteng tas Chanel kalau belinya pakai dosa gak enak ya Put? Gue masih punya Chanel gue yang tahun 20 tahun yang lalu. Chanel juga, Hermes juga, what else? Walaupun old school tapi klasik dong. Iya dong, ya kan? Itu vintage, Dan belinya pakai keringat. Iya, pakai darah bukan Pakai keringat darah. lagi. Pakai darah, syuting sampai pagi. Asli. Apa yang lo lihat sekarang ini, hidup tuh seperti apa sih di kacamata lo hari ini? Bahwa kan rezeki semudah itu, comes and goes, right? Hidup seperti apa? Ya gue sekarang ya kayak tadi gue bilang, gue berusaha untuk menjalani hidup day by day, live in the moment. Gue berusaha untuk live in the moment. Kalau dulu, jujur ya, kalau gue melihat tabungan gue yang sekarang ini, itu 2 tahun yang lalu aja gue stres. Tolong disensor ya. Anjrit, duit gue tinggal segini. Ini gimana nih, gue stres banget 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang gue kayak again tolong disensor, fuck it whatever, jalanin aja udah. Oh sorry, sensor nggak apa-apa, it's okay. It's part of being human. Sometimes you can swear, sometimes sorry God, tapi ya kan nggak ya gimana, frustrated kan sometimes, and that's very human menurut gue sih. Iya gitu. Makanya, jadi gue sekarang hidup ya gue berusaha untuk ya kayak gitu aja udah. Walaupun very human nature, gue pasti at the back of my mind gue kepikiran pasti setiap kali gue doa gue pasti kayak kaset rusak, Tuhan please kerjaan. Tapi yang ada waktu itu gue dikasih tahu juga sama temen gue ya, Put, gimana nih kalau misalnya ada orang nih sama lo, terus dia minta sama lo kerjaan, kasih kerja. Lo gimana tanggapannya? Ya itu annoying lah. Tapi gini, Tuhan tidak akan mungkin punya pikiran sama seperti lo yang annoying. Bagaimanapun juga dia panjang, sabarnya tuh panjang kali lebar, kali kuadrat, kayak Drupal, kayak panjang banget gitu kan. Kalau manusia pasti akan mikir itu annoying. Tapi sekarang lo harus rubah cara pikirnya, daripada lo, instead of lo minta kerjaan, gimana caranya lo bukan meminta, tapi dengan cara day by day lo melakukan tindakan yang positif. Lu berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, selalu vertikal. Itu yang gue lagi coba juga. Karena temen gue kasih tahu, lu tuh harus antara lu pikiran, omongan dan hati lu tuh harus segaris. Jangan otak lu mau mikir, gue mau punya Hermes yang entahlah harganya berapa, terus mulut gue manis. Oh, gue nggak punya pikiran, gue pengen punya Hermes, terus dalam hati gue harus cari daddy siapa. Itu kan semua lari. Iya kan? Yang ada lu harus satu garis. Gitu. Itu yang lagi lo usaha untuk lakuin dan sekarang. itu susah sekali. It is hard. Wow. Berubah ya gue ya. Berubah banget, gila sih Putri. Baru 5 tahun gue berubah. Are seperti you happy, itu. Putri Patricia right now? Happy karena gue tenang. Walaupun gue tidak happy dengan kondisi uang gue. Walaupun uang berkurang, popularitas lagi berkurang, but you're happy inside. Gue tenang. Dengan gue tenang kan itu otomatis nanti akan membuat gue menjadi lebih positif. Dan dengan gue positif, secara tidak gue sadarin akan membuat gue jadi lebih happy. Karena duit gue habis, tenang aja udah gitu. Misalnya ada orang komplain, duit gue gini, tenang aja, gue juga bentar lagi habis duit gue. Bisa gue bercandain gitu aja, ya habis.
Gimana dong? Tapi kan at least ada si Melanie Ricardo bisa kasih gue makanan dan minuman kopi enak gitu kan? Ntar gue akan nanti kapan gue ketemu podcast lagi, nanti mereka akan menyediakan gue makan, enak lagi makan minum gue. Udah gitu aja gue. Simpel banget ya Nek. Ya abis. Iya. Mau gimana? Punya pacar gak sih sekarang? Kan tadi udah nanya Male. Gak punya? Kagak punya. Mungkin ini bisa jadi pacarnya Putri Patricia. Tapi gue speechless loh. Karena gue tahu nih anak dari iya muka lu diem sih. Gue speechless ngeliat dia tuh kayak begini. Seorang Melanie Ricardo speechless luar biasa. Sementer-menternya Putri Patricia. Oke, siapa tahu berjodoh sama Mr. Reportase. Silakan. Mr. Reportase, rempongin aja desa. Asik. Si Alin dapat muri. Cakep. Kenalin, Dokter Yuri. Iya. Tapi dokter gue dokternya ganteng-ganteng semua loh. Dokter Ya, Yuri, termasuk. dokter Made. Emang cocok dong. Apa Masih pada udah muda. mature? Masih pada di bawah 40 cocok. semua. Iya, ya kan Mantep cocok. loh. Pas. Kau buka langsung perut kau. Makanya gue cepat kali sembuh. Dokter gue ganteng semua. Aduh. Mona tadi nanya tentang skuter ya? Skuter ya. Skuter, ya ini gue skuter. Contohnya udah ini Dibilang nggak ada namanya. Ada. Ada, muncul mulu di Melani gitu. Iya, tapi dibilang ada nama, Sabar. orang gue lewat gak ada yang lihat. Sabar, belum. The word is belum. Amin. Oke, Putri Patricia. Nama lengkap, Raden Putri Patricia Ayu Dewayani Wijaya Wardani. Panjang Buset, nama lu panjang banget, Nek. bener. Wah, buset. Bener itu? Betul. Oh, lahir di Jakarta 24 Mei 1980. Ya, betul. Seorang aktris, presenter, Yes. pengusaha, dan satu lagi sekarang. Apa tuh? Dewi Fortuna. Salah satu sinetronnya. Oh iya. Dewi Fortuna. Iya. Ya, termasuk penyakitnya ini jadi Dewi Fortuna dia tahu duluan Kak. Oh, iya. Diobatin Dewi Fortuna loh, Iya, keberuntungan bener, Dewi loh. Fortuna. Putri bungsu dari dua bersaudara pasangan Bapak Raden Wisnu Wijaya dan Ibu Virginie Aryani. Betul. Betul. Mengawali karir sejak tahun 1995 dengan semua. membintangi serial televisi berjudul Beautiful House, Pondok Indah maksudnya. Pondok Indah. Iya, itu pertama Bu, temennya lo. Apa? Pertama kali. Pondok Indah. Tuh. Oh, Pondok Indah dulu. Lama. Itu dapat dari mana sih? Put? Oh, lu mode nggak sih, Nek? Gue sebenarnya awalnya mode. Mode, Nah, kan? orang-orang Pondok Indah itu nyari pemain di anak-anak mode. Iya. Terus datanglah gue kucuk gitu datang kan. Terus gue datang siang, sorenya gue disuruh syuting. Ih, cocok amat kan Dewi Fortuna. Dewi bener. Fortuna, lu luar biasa, Waktu itu Nek. siapa sih Kak? Sama siapa sih Kak? waktu Apanya? itu? Mainnya, lawan mainnya? Siapa aja sih, Po? Lu, Teh Ivanka. Bukan Tia Ivanka tuh yang ketiga. Oh. Aduh, yang kedua itu Siapa aja sih? Riko Lupa. bukan. Riko yang pertama. Riko yang pertama. Lupa dia, lupa dia. Ada yang namanya Dewi nggak sih? Dewi. Gak ada, Nek, namanya Dewi, Dewi. iya. Coba ngomong gua Dewayani ya Dewi. Lu Udah. gak even remember? Nggak, Si nggak Pondok ingat. Indah itu. Pondok Indah itu Nggak, ceritanya. Pondok Indah itu gue ingat tapi pemainnya siapa? Oh. Lupa. Pondok Indah itu tuh Agung, dulu- ada yang namanya Agung. Nggak ada namanya Agung. Damar Agung. Damar Agung. Iya kan? Iya. Damar Agung. Manis-manis gitu Damar Agung. Iya. Anak-anak mode semua itu yang main, anak-anak model ya kan? Damar itu bukan. Iya dong. Damar aneka. Oh ya, tapi bukan mode. Bu udah Oh, ya ya, Bu oke, ya. oke, Udah oke. ya Bu. Iya, Namanya semakin melambung tinggi. Gimana melambung tinggi? Melambung tinggi setelah membintangi sinetron tadi berjudul Dewi Fortuna dan merambah ke film layar lebar. Debut filmnya adalah ROH. Roh. Oh iya. Roh. Besutan Itu yang pertama sutradara ya. Atok Soeharto dan langsung dipercaya menjadi pemeran utama. Embur. Lagi-lagi Dewi Fortuna ya. Yes. Langsung jadi bintang utama loh. Langsung. Berikut beberapa judul sinetron yang pernah dibintangi yaitu Gini Oh Gini. Oh my Sama God. Dera Pungki ya. Wow. iya, iya. Tersanjung. Ih, tersanjung juga, iya, Kak. benar-benar. Putri yang ditukar. Oh, iya. Sejuta cinta Marsanda dia aja lupa loh. Lupa loh. Iya, Itu dapat dari mana sih? Ya Allah, banyak dong. Wikipedia Anda panjang kan tadi bilang ada artis. Ini sebenarnya kalau di rerot ini 2 jam sinetron Anda doang nih. Kayaknya, ya. Tapi Nek, lu dikit pernah aja. pacaran sama artis gak sih, Nek? Sayangnya belum. Masa sih? Sama sekali gak ada pacaran sama artis emang lu? Deket gitu pernah gak? Yang kayak cinlok-cinlok gitu pernah? Kurang gatal lo memang. Coba gue udah terkena hal itu. Gatal gue.
Enggak tahu. Ini di luar Mister Reportase. Kalau dirimu waktu itu udah terkenal, siapa artis yang mau cinlok Sapose? Iya boleh Coba juga, gue Kak. tanya, Sapose. Boleh lanjut dulu. Putri juga menjadi presenter beberapa acara televisi, ini dikit aja ya. Bibir Plus, SCTV, Ya. Moto Tracks, Global TV, dan juga Hot Shot SCTV. Oh iya, hot shot. Ya, presenter ya. Acara-acara gosip semua ya. Kayaknya tuh ada yang bukan ya? Motor Moto apa? Tracks. Bukan Diana itu. Kayaknya Bukan, bukan deh. Wikipedia Apa enggak dia yang lupa kali, dia yang lupa kali. Kemungkinan besar sih gue lupa betul. Gosip beredar Putri memiliki kedekatan dengan seorang aktor yaitu Siapa? Dedes Reyes alias Emang Didi Riyadi. Didi pacaran? Sampai sekarang itu Enggak, masih kan? dipertanyakan. Nah, Beneran? Kita tuh memang deket banget gara-gara di Dewi Fortuna dan Tersanjung. Itu kan back to back banget tuh. Habis itu kita kayak sering ke luar kota bareng, semua project sama kita berdua. Barengan. Jadi orang pikir lo cinlok. Tapi pernah naksir emang Om Didi? Ya, Ya dulu kan emang dia ganteng, Bo. Emang sampai Sekarang sekarang juga juga masih ganteng. kok. kenapa nggak jadi aja sih kan Iya, single dan Didi- single? Didi belum menikah. Belum menikah. Kenapa sama Didi lagi? Iya, lagi loh. Maksudnya Kok ada kata-kata lagi Kenapa itu enggak? loh. Kenapa enggak? Kenapa nggak Ada jedes? telepon juga Nggak dari jadi. Didi. Gimana kalau kita kesini bareng? Didi, astaga. Didi politik ya sekarang? Politik. Katanya begitu ya. Tuh jadi budewan nanti, ya kan? Kayaknya gue udah duluan deh. Oh iya benar. Baru-baru ini terkuak kabar Putri Patricia menjalani operasi tumor di salah satu rumah sakit di Jakarta pada 20 November 2023. Itu operasinya Ada benjolan sebesar 8 sampai 9 cm di rahim. Dokter menyarankan benjolan ini segera dioperasi. Dan dokter-dokter inilah yang mengoperasi tumor di tubuh Putri, yaitu Dokter Yuri, Dokter Dokter Made, Made, Dokter Dokter Takwa, dan perawat-perawatnya, Apa jajarannya. ya, Cong? Gue ngulik sampai Instagramnya gue lihat. Luar gitu. biasa. Dia terakhir posting reels. Terima kasih buat dokter ini dan buat para hater saya gitu. Iya dong, haters kan harus kita terima Pasti kasih. banyak haters Anda. Ada. Kalau dulu kan soalnya antagonis, pasti banyak hatersnya kan. Oh itu beda, tapi kalau ini beneran ada. Yang Oh, bilang apa? udah tua lah gitu. Oh, Yang ada udah aja. tua gimana dong? Tahu emang it's a blessing to get older dong. Kecuali kalau gue Benjamin Button yang gue gak tua gitu bener. kan. Iya dong, maksudnya satu berkah kita bisa tua ya nggak? Semua orang bisa tua. ya Betul. kan? Lanjut. Lanjut, sekarang kita nge-games Yes. Oh, ada MGM games. HM, yaitu mau nggak mau harus mau. Oke Silakan, baiklah. Bud. Berapa biji? Satu aja? Telepon di Riyadi lah. Ada nggak ya? Ini apa Ambil. lagi sekarang? Coba. Telepon di Riyadi. Kan Tuh ambil ada dua dua. loh, ambil dua loh dia Tuh, loh. Dewi Fortuna Ya udah, dua, bisa milih kan dua, dua, dua. kan? Rasakan. Dan isinya, Rasakan, oh no. isinya adalah Bedah isi tas. Oh, oke. Dan biar sesuatu biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Jadi lu telepon, pura-pura lu pinjam duit ke temen, cus. Handphone mana handphone? Nek, lu masih ngobrol nggak sih sama Didi? Enggak. Udah nggak pernah Udah ngobrol? lama enggak. Coba telepon pinjem duit 100 juta gitu. Oh, alah, lu punya teleponnya dia. Tapi dia emang dia mau ngangkat telepon, dia kan suka susah. Susah ya? Cobain aja. Angkat telepon sih enggak, video call ya. Ya kan, coba. Coba ya. Mana Didi? Coba lu pura-pura ini, Kak. Gue pinjem duit dong gitu. Didi Riyadi. 100 gitu. Oh, jadi Biar kok silaturahmi enggak. Lu aja Nek. Oh beneran di video call? Iya dong, gua video. Coba kita Kita lihat. coba telepon ya Om Didi ya. Tapi nggak masuk, Kak. Calling doang itu. Masa sih, Nek? Belum masuk itu. Oh, Harus dulu di chat tahu. dulu, tes gitu. Oh gitu. Emang kalau calling ini nggak kalau masuk? kalau WA begitu. Oh. Enggak, calling ini nggak masuk, harus ringing dia. Oh gitu. Oh, kemungkinan mati gitu teleponnya. Iya. Ah udahlah kalau gitu ribut si Ya Didi. udah ini aja dia aja suruh nih kan handphonenya nih suruh coba siapa gitu temen siapa gitu pura-pura telepon minjem duit 100. Oh gitu ya. Siapa Nek temen lu? Dia cari Coba nih ya. siapa ya kira-kira loudspeaker namanya? ya Beb. Emang gue beda cocok Kak? Cocok loh. Iya lu naksir. Beda agama Kak, nggak mungkin. Nggak Siapa mungkin nih, bisa. Pepe? Tuh. Mungkin itu kali. Oh, si Didi Riyadi kali. Ya. Melanie Ricardo. Melanie Ricardo. Halo, Melanie Ricardo. Halo. Mau ngapain? Pinjam dulu 100 Ibu Melanie Ricardo. Oke, saya lebihkan. Jangankan 100, saya kali 10 ya, Bu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pinter loh dia loh. Pinter loh dia loh, Kak. Pinter loh, Kak. Gak percuma Pinter loh. lulusan kuning. Pinter lah. Emang kuning ya? Pinter percaya kan gue loh. kuning. Astaga, Luar emang lo biasa. best banget, lo best banget. Pinter nih anak emang, astaga. Anyway, abis ya udah ya. Udah. Gue pikir lu tadi pegang telepon karena lu gak mau gue telepon. Enggak, karena gue Yang ada udah mikir, oh please diangkat. Anyway guys, terbukti ya bahwa tidak semua artis itu menter apa mewah dan segala macam. Dan hidup tuh ibaratnya there's always ups and down. Tapi gue percaya Put bahwa lu tuh pinter, you have the brain, not only the look. Dan gue percaya you will more than survive. You will thrive. Amin. Ya Rabbal Yes. Alamin. Haleluya namaste. Hopefully ada nilai baik, good value bisa kalian dapetin dari obrolan aku yang panjang Pasti banget ada. bersama dengan artis 90-an kita, si Pondok Indah ya kan, Dewi Fortuna Putri Patricia. Thanks guys for watching. God Thank bless you. Bye. Bye bye.